Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 81. Jika kita memurnikan hati, maka kebijaksanaan akan bisa muncul. Saya berharap kalian mengingat tentang wujud asli akan pencapaian yang sempurna. Apa itu pencapaian? Itu artinya kalian telah berhasil. Apa itu tersempurnakan? Itu artinya sebisa mungkin kalian mengerjakan segala hal yang ada di dunia ini dengan sempurna. Jangan sampai ada kesalahan. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan wujud asli dari hal tersebut. Dengan kata lain, Anda telah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih tidak bisa sempurna. Kebenaran dari dunia ini adalah tidak ada yang sempurna. Hal apa yang bisa disempurnakan di dunia ini? Apakah ada orang yang sempurna dari dia lahir hingga mati? Beritahu saya, apakah kehidupan kalian sempurna? Sangat menyedihkan. Beritahu saya, ada banyak hal yang telah membuat kalian kecewa. Dengan tidak mudahnya, kalian melakukan hal tersebut dengan berhasil. Tapi kalian malah sial lagi. Tidak akan ada sempurna. Awalnya, bos sangat senang padamu. Lalu karena perkataanmu, sehingga bos Anda menjadi tidak senang. Begitulah awal manusia minum bir. Awalnya, dia memuji bos hingga bosnya sangat senang. Lalu, dia salah bicara dan bosnya menjadi marah. Saya ingat kisah yang pernah diceritakan oleh orang tua pada saya. Ada anak jahil yang selalu mengatakan perkataan yang membawa sial di rumah. Suatu hari ayahnya membawanya keluar dan berkata padanya, "Nak, begitu masuk ke rumah ini, Anda tidak boleh mengatakan apapun. Anda boleh mengatakan apapun setelah keluar dari rumah ini, tapi tidak boleh berkata apapun setelah masuk." Lalu dia terus menahan diri. Ayahnya membawanya pergi makan ke rumah orang kaya. Dia terus tertawa sambil menahannya. Dia merasa sangat menderita. Kemudian tuan rumah mengantar kepergiannya. Begitu dia baru saja melangkah dari rumah tersebut, dia berkata, "Hari ini saya tidak mengatakan apapun. Saya tidak akan peduli jika ada anggota keluarga kalian yang meninggal." Manusia memang tidak bisa menahan diri. Jika Anda tidak memperbaiki kebiasaan ini, Anda tidak akan bisa menahan diri. Anda harus bisa menahan diri, itulah wujud asli. Sang Buddha berkata, segala hal berasal dari sifat sejati kita yang terampil. Dharma, ajaran duniawi, dan ajaran yang Anda pelajari di dunia ini. Wujud asli berasal dari sifat sejatimu yang terampil. Jika manusia bisa tersadarkan dan berpikir jelas dengan sendirinya, maka itu adalah ajaran yang dalam dan terampil. Solusi bagi penderita depresi adalah berpikir jernih dengan sendirinya. Awalnya dia berpikir untuk bunuh diri, tapi dia berkata, "Saya sudah bisa berpikir dengan jernih. Saya sudah tidak peduli lagi." Dia tidak jadi bunuh diri lagi. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Siapa yang bisa dia andalkan lagi? Jika Anda bisa berpikir dengan jernih, maka Anda bisa terbebaskan. Ajaran yang dalam dan terampil adalah sifat sejati. Sifat sejati kita yang terus mengalir. Beritahu saya, manusia mana yang bodoh? Semua manusia pintar, hanya saja letak kepintaran mereka berbeda. Ada orang yang pandai menggambar, bermain piano. Ada orang yang pandai ini dan itu. Itulah ketidaksempurnaan. Sekarang Sepuh sedang menggali sifat sejati kalian.
Dengan demikian, kalian pasti akan tersempurnakan. Sifat sejati atau sifat kebudaan ada di dalam hatimu. Kalian berkata kalian tidak bisa menemukan sifat kebudaan kalian. Sepuh beritahu kalian, kalian memiliki sifat kebudaan. Kalian bisa memikirkan banyak hal saat kalian membantu orang lain. Saat Anda egois, Anda tidak akan bisa memikirkan ide yang baik. Saat Anda membantu orang lain, Anda akan bisa terpikirkan banyak ide. Itu adalah aliran dari sifat sejati kalian. Saat Anda membantu orang lain, Bodhisattva akan memberkati kalian. Jika Anda sedang egois dan tidak bisa berpikir dengan jernih, Anda tidak akan bisa menemukan solusi apapun. Beginilah dunia ini. Segala sumber sejati kita terletak pada tempat berdiamnya sifat sejati kita. Welas asih dan kebajikan kita termasuk pada sumber sejati kita. Itu terletak di tempat berdiamnya sifat sejati kita sendiri. Apa itu tempat berdiamnya sifat sejati? Itu adalah tempat di mana sifat sejati kita mengalir. Sepuh beritahu kalian, Dharma yang saya beritahukan pada kalian, segala hal berasal dari sifat sejati kita yang terampil. Segala sumber sejati kita terletak pada tempat berdiamnya sifat sejati kita. Ini adalah sabda dari Sang Buddha. Kita harus menghargai jodoh Buddha. Kita harus menyucikan dan meningkatkan esensi dari raga dan batin kita. Menyucikan artinya membersihkan. Meningkatkan artinya tingkat pembinaan kita meningkat. Cesen artinya kita sendiri. Itu artinya esensi dari raga dan batin kita. Suami yang tidak pernah bertengkar dengan istrinya adalah peningkatan esensi. Jika istri tidak bertengkar dengan suami atau suami tidak bertengkar dengan istri, dia adalah lelaki yang baik atau lelaki yang memiliki kualitas diri. Jika ada pasangan yang satunya bertengkar, tapi yang satunya diam saja, itu tandanya hanya ada satu yang memiliki kualitas diri yang baik. Jika keduanya bertengkar, itu artinya keduanya tidak memiliki kualitas diri yang baik. Jika ketiganya bertengkar, itu artinya ketiganya tidak memiliki kualitas diri yang baik. Beritahu saya, mengapa ada orang ketiga? Apakah ada yang tahu? Bukankah anak adalah orang ketiga? Jika sepasang kekasih ditambah anaknya saling bertengkar, bukankah ada 3 orang yang bertengkar? Sepuh beritahu kalian, ingatlah untuk mengendalikan rintangan mara yang ada di eksternal dan internal dan munculkan kebijaksanaan kalian. Apa itu rintangan mara yang ada di eksternal dan internal? Kesedihan dan kebencian. Atas dasar apa? Mengapa demikian? Saya beritahu kamu segala hal yang ada di dunia ini adalah jodoh. Itu tidak ada apa-apanya. Hari ini kalian bisa mengenal sepuh, itu juga termasuk jodoh. Baik itu kalian datang untuk melihat sepuh, dan apakah Anda mengenali saya dengan baik atau tidak. Dalam proses memahami juga termasuk jodoh. Hanya saja ini belum tentu jodoh baik. Baik itu jodoh baik maupun jodoh buruk, mereka semua adalah jodoh. Saya memperlakukan kalian dengan adil. Semoga kalian memiliki kebijaksanaan untuk menyingkirkan permasalahan kalian. Dengan demikian, kalian bisa terbebaskan dari permasalahan. Ketika manusia merasa khawatir, mereka akan marah. Apa itu now? Itu artinya mereka akan marah. Saat mereka sudah lama merasa kesal, mereka akan marah. Akhir dari keresahan adalah kematian. Itulah yang dinamakan fansi. Sangat kesal sekali. Permasalahan adalah karma buruk yang sangat besar. Saat kalian mengeluarkan hati kebudaan yang tak terbatas, tidak ada hal yang harus saya kesalkan. Masih banyak orang yang lebih banyak masalah dari saya. Masih banyak orang yang lebih menderita dari saya. Saya harus membantu orang lain. Saya lebih baik daripada mereka.
karena saya sudah tersadarkan. Saya sudah bertemu dengan Dharma dan ingin lebih bersungguh-sungguh untuk membantu orang lain. Jika demikian, Anda baru akan terbebaskan. Anda tidak akan merasa sangat menderita. Jika manusia merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, apakah mereka akan menderita? Itu karena mereka menempatkan syarat kebahagiaan mereka ke tempat yang sangat rendah. Asalkan saya baik-baik saja dan sejahtera, asalkan saya masih hidup dan sehat, pergilah ke rumah sakit dan lihatlah berapa banyak orang yang menderita. Apakah itu meresahkan? Akar dari banyak permasalahan di dunia ini adalah karena kita tidak bisa berpikir jernih. Jika hari ini Anda merasa menderita dan sedih, itu berarti Anda tidak berpikir dengan jernih. Jika Anda merasa istri berutang padamu, itu artinya Anda bukanlah pria sejati. Anda tidak memiliki kebijaksanaan. Anda harus ingat kebaikan istrimu. Suami pernah memperlakukanmu dengan baik. Suami telah banyak berkorban demi keluarga ini. Dia juga sangat menderita. Anda harus memaafkannya. Kita hanya menyelesaikan permasalahan dengan cara ini saja. Jika tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan keegoisan Anda tidak akan bisa terbebaskan. Itu karena Anda adalah makhluk yang memiliki perasaan. Karena manusia memiliki perasaan, cara terbaik untuk terbebaskan dari permasalahan untuk makhluk yang memiliki perasaan adalah menguntungkan orang lain dengan cara membantu dan memahami mereka. Praktisi Buddhis harus menjadi seorang pribadi yang memiliki kebijaksanaan. Itu artinya, orang yang memiliki kebijaksanaan pasti akan disukai oleh orang lain. Saat dia bertemu dengan masalah, dia akan bisa menyelesaikannya. Saat dia bertemu dengan masalah, dia akan bisa menyelesaikannya dengan tenang. Orang semacam ini akan disambut baik oleh orang lain. Semua orang akan menyukainya. Raganya sangat bersih. Sepuh beritahu kalian, ada banyak orang yang mengira, mengapa dia terus mengganggu saya? Mengapa dia begitu bodoh? Mengapa dia harus begini? Apa dia tidak tahu itu akan menyebabkan dia jatuh ke neraka? Apakah dia tidak tahu ada balasan dari sebab akibat di dunia ini? Sepuh beritahu kalian, janganlah kalian menderita karena kebodohan semua makhluk. Jika Anda menderita karena kebodohan orang lain, bukankah Anda telah terpengaruh olehnya? Bukankah Anda telah terpengaruh oleh auranya? Untuk apa Anda menderita karena kebodohan semua makhluk? Jika ada orang yang menyakitimu, mereka akan mendapatkan balasannya. Jika Anda tidak menyakitinya, Anda tidak akan mendapatkan balasan. Saat dia sakit, dia telah menerima akibatnya, sedangkan Anda tidak. Terkadang ketika Anda berbicara dengan orang lain dan orang itu berpura-pura, "Tidak apa-apa, saya baik sekali." Dengan mudah dia mengatakan kebohongannya. Orang semacam ini sama juga dengan orang yang berpura-pura tidur. Ingatlah perkataan sepuh ini. Orang yang berpura-pura tidur tidak akan bisa bangun. Bagaimanapun Anda membangunkannya, dia tidak akan bangun. Praktisi Buddhis yang palsu tidak akan berhasil membina diri. Praktisi Buddhis yang tidak tulus juga tidak akan berhasil. Apakah orang yang berpura-pura tidur bisa dibangunkan? Praktisi Buddhis yang palsu tidak ada gunanya. Jika seseorang ingin mencapai tingkat pembinaan yang tersadarkan, apa itu tingkat pembinaan yang tersadarkan? Itu artinya kita tidak boleh menjadi manusia yang mudah ragu. Saat kalian mengerjakan sesuatu, kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan tersadarkan. Kita tidak bisa meraih masa lalu dan masa sekarang. Kita tidak mengetahui hal yang belum kita ketahui. Hal yang pernah kita kerjakan telah berlalu. Saya harus meraih saat ini. Saya harus sungguh-sungguh menghadapi masa yang singkat ini. Janganlah kalian memikirkan masa lalu. Penderitaan juga telah berlalu. Kalian jangan berpikir,
Sekarang saya telah banyak membeli lotre dan saham. Seandainya harganya naik, bukankah saya bisa menjadi orang kaya? Janganlah dipikirkan, karena semua itu masih belum terrealisasikan. Sekarang kalian duduk di sini dan bina diri dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sakit, bencana, dan tidak masuk rumah sakit. Masa singkat ini adalah tingkat pembinaan tersadarkanmu. Jika Anda memanfaatkan masa sekarang, maka Anda akan memiliki masa depan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.